Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan jika memang ada yang sakit, semoga segera sembuh. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Baik anak-anak, hari ini Rabu 28 Juli 2021 kita bertemu lagi pada pembelajaran matematika yang kita laksanakan secara daring ya. Untuk materi pada hari ini ada pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan bulat. Minggu lalu kita sudah membahas tentang penjumlahan ya. Penjumlahan bilangan bulat menggunakan teknik kancing positif dan negatif dan garis bilangan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi baru, Ibu akan membahas sedikit tentang penjumlahan bilangan bulat, tetapi tanpa menggunakan kancing positif atau negatif, dan tanpa menggunakan garis bilangan. Silakan dibuka buku catatannya untuk mencatat materi yang ada di video pembelajaran ini. Kita langsung ke materinya. Oke, di sini penjumlahan bilangan bulat. Ada soalnya, contoh soal 1, contoh soal 2. Oke, untuk contoh soal 1 dan contoh soal 2, ini termasuk jenis soal pilihan ganda. Pada saat kalian bertemu dengan soal seperti ini, maka kalian tidak harus menggunakan garis bilangan atau kancing, tetapi langsung menjawab soalnya. Ya, langsung menjawab soalnya. Lalu bagaimana caranya? Nah, tanda negatif pada bilangan itu diibaratkan adalah hutang. Ya, tanda negatif pada bilangan itu diibaratkan adalah hutang. Oke. Di sini Ibu akan beri penjelasan. Coba perhatikan. Kita masukkan tadi ada soalnya negatif 5 ditambah 8 sama dengan titik-titik. Dengan titik-titik. Nah, tadi tanda negatif itu diibaratkan hutang. Jadi ini negatif 5. Negatif 5 ini diibaratkan hutang. Hutang ya. Hutang. Oke, karena negatif. Sedangkan ini ditambah 8 ya. 8 ini 8 ini adalah bilangan positif ya. Tidak ada negatif ya kan di bilangan itu. Nah, jadi ini bisa diibaratkan yang dibayar atau membayar. Yang dibayar atau membayar. Ya. Jadi, misal contoh, Sherin punya hutang di warung 5.000. Ya, punya hutang di warung 5.000. Dia membayar 8.000. Hutangnya 5.000 tapi yang dibayar 8.000. Jadi masih ada sisa atau tidak? Iya, masih ada sisa. Berapa sisanya? Yaitu 3. Nah, 3. Karena 3 ini positif, karena 3 adalah sisa, maka bilangannya positif. Karena 3 adalah sisa, maka bilangannya positif. Ya. Jadi, untuk contoh soal yang pertama, itu jawabannya adalah yang apa? Yang C ya. Jadi, untuk contoh soal yang pertama itu jawabannya adalah yang C, yaitu negatif 5 ditambah 8 sama dengan 3. Oke, untuk contoh soal yang kedua,
Oke ya, untuk contoh soal yang kedua. Nah, contoh soal kedua ini ada negatif 3 ditambah negatif 4. Hapus. Kita tulis negatif 3 ditambah negatif 3 ditambah negatif 4. Ya, sama dengan oke, di sini mudah sekali. Kita tinggal melihat angkanya atau bilangannya. Di sini negatif dan di sini juga negatif. Jadi, kalau negatif dan negatif otomatis jawabannya negatif. Karena apa? Serin mempunyai hutang 3.000 di warung. Dia menambah hutang lagi 4.000. Jadi hutangnya pasti semakin banyak. Jadi 3 ditambah 4 adalah 7. Karena ini masih hutang, maka tandanya negatif. Karena masih hutang, maka tandanya negatif. Nah, jadi negatif 3 ditambah negatif 4, hasilnya negatif 7. Ya. Negatif 3 ditambah negatif 4, hasilnya 7. Jadi jawabannya yang negatif 7, maka jawabannya yang B. Ya, karena ini hutang, maka hutangnya semakin banyak. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengurangan. Oke, pengurangan bilangan menggunakan garis bilangan. Oke, untuk aturan yang ada di sini, silahkan bisa dicatat dulu di buku catatannya. Posisi awal mobil masih berada di titik 0 dan menghadap ke arah bilangan positif. Masih sama dengan penjumlahan kemarin ya. Lalu, bilangan negatif, mobil mundur. Nah, kalau bilangan positif itu mobil maju. Kalau bilangan positif ya, bilangan positif mobil maju. Masih sama seperti yang penjumlahan kemarin. Tapi bedanya, khusus operasi hitung pengurangan, artinya mobil berbalik arah. Oke ya. Khusus pengurangan, artinya mobil berbalik arah. Kita lihat contoh soalnya. Ibu beri contoh soal di sini. Ingat, di sini ada soal negatif 4 dikurang 2. Ingat, posisi awal mobil masih berada di titik 0. Nah, di sini posisi awal. Ya. Dan menghadap ke bilangan positif. Kita lihat sekarang soalnya. Yang pertama negatif 4. Karena negatif, maka mobil mundur sebanyak 4 langkah. Jadi 1, 2, 3, 4. Nah, dia berhenti di negatif 4. Kita lihat lagi sekarang. Ternyata ini adalah soal pengurangan. Tadi, khusus operasi hitung pengurangan, artinya mobil berbalik arah. Jadi, yang awalnya mobil menghadap ke arah bilangan positif, dia berbalik arah, yaitu menghadap ke bilangan negatif. Jadi bagian depan mobil ini sekarang udah berbalik arah nih. Bagian depan mobilnya berada menghadap ke bilangan negatif. Lalu yang selanjutnya kita lihat, ini ada 2. 2 ini bilangan positif. Nah, aturannya masih sama. Jika bilangannya positif, maka mobil maju. Nah, sekarang mobil maju berapa langkah? 2 langkah. Sesuai dengan arah mobil yang sekarang ya. Sesuai dengan arah mobil yang sekarang. Yaitu 2 langkah. Jadi 1, 2. Nah, mobil berhenti di negatif 6. Jadi negatif 4 dikurang 2 hasilnya negatif 6. Oke. Ibu ulang sekali lagi. Posisi mobil masih berada di titik 0. Posisi awal ya. Posisi awal mobil. Nah, kita lihat soalnya. Yaitu yang pertama ada negatif 4. Kalau negatif, yaitu mobil bergerak mundur. Jadi mundur 4 langkah.
1, 2, 3, 4. Berhentilah dia di negatif 4. Oke, menghitungnya dari negatif 1 ya. Lalu, ini ternyata soal pengurangan. Dibaca lagi aturannya. Khusus operasi hitung pengurangan, artinya mobil berbalik arah. Jadi, pada saat mobil ini posisinya masih menghadap ke bilangan positif arahnya, sekarang dia berbalik arah. Jadi, bagian depan mobil menghadap ke bilangan negatif. Sekarang kita lihat lagi bilangan selanjutnya ternyata ini positif. Kita ingat lagi aturannya. Jika bilangannya positif, maka mobil maju. Jika bilangannya positif, maka mobil maju. Sekarang mobil maju nih. Bagian depan mobil kan menghadap ke arah bilangan negatif sekarang. Karena dia sudah berbalik arah. Maka dia maju. 1, 2. 2 langkah ya. Jadi berhentinya di negatif 6. Ya, itu contoh soal 1. Boleh dicatat ya anak-anak ya. Nah, ini ada contoh yang kedua. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan contoh yang kedua. Negatif 6 dikurang negatif 2. Baik. Oke, kita hapus dulu ini. Kita tulis soalnya tadi berapa? Negatif 6 dikurang negatif 2. Sama dengan titik-titik. Oke ya, seperti ini ya soalnya ya. Kita buat dulu garis bilangannya. Ini adalah posisi 0. Di tengah-tengah ya, 0 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kalian bikinnya yang rapi ya nak ya di bukunya ya, pakai penggaris ya. Sedangkan yang sebelah kiri ini adalah bilangan negatif. Oke ya. Sekarang kita posisikan mobil di startnya atau mulainya di 0. Oke, kita beri garis di sini, kita gambar mobilnya dulu. Oke, bagian depan mobil menghadap ke arah bilangan positif, masih sama. Sekarang kita lihat soalnya. Di sini ada negatif 6. Jika negatif, maka mobil mundur sebanyak 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berhentilah dia di negatif 6. Oke ya. Nah, ini posisi mobil masih menghadap ke arah bilangan positif. Oke, masih menghadap ke arah bilangan positif. Nah, di sini kita lihat lagi ternyata ini adalah pengurangan. Ini soal pengurangan. Jika soal pengurangan, maka mobil berbalik arah. Nah, mobil berbalik arah. Jadi bagian depan menghadap ke bilangan negatif. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita lihat bilangan selanjutnya. Ternyata ini ada negatif 2. Negatif 2. Jika dia bilangan negatif, maka mobil mundur sebanyak 2 langkah. Oke, kita beri garis lagi. Kita hitung. 1, 2. Oke, di sini dia berhentinya. Kita beri garis putus-putus ke bawah. Maka mobil berhenti di negatif 4. Jadi negatif 6 dikurang negatif 2. Hasilnya adalah negatif 4. Nah, seperti itu ya. Jadi jika bertemu pengurangan, maka mobil posisinya berbalik arah. Untuk aturan yang lainnya masih sama dengan yang penjumlahan. Bedanya kalau pengurangan mobil berbalik arah ya. Oke. Untuk yang nomor 3. Oke, untuk contoh yang nomor 3 silakan coba dikerjakan sendiri di buku catatannya.
untuk mengerjakan contoh yang ketiga ya. Lalu yang selanjutnya. Oke, bagaimana cara mengerjakan tanpa garis bilangan jika menemukan soal pilihan ganda yang seperti awal tadi Ibu jelaskan, seperti penjumlahan? Bagaimana caranya? Oke, kita kerjakan contoh nomor 1 sampai 3. Awalnya nomor 1, negatif 4, negatif 2. Negatif 4 kurang 2. Oke, sama dengan tanpa menggunakan garis bilangan. Oke, di sini kita lihat. Di sini negatif. Tadi kalau negatif berarti kita bilang ini adalah hutang. Hutang lagi. Nah, sekarang jika ada soal yang seperti ini, langsung saja. Di sini kan ada negatif 4 dan di sini negatif 2. Maka ini juga adalah hutang. Nah, hutang. Maka hutang bertemu hutang, hasilnya juga hutang. Hutang ditandai dengan tanda negatif. Sekarang tinggal kita jumlahkan saja hutangnya ada berapa. Hutang 4, hutang 2. Jadi 4 tambah 2, 6. Jadi hasilnya negatif 6. Nah, ini adalah hasilnya. Ya. Selanjutnya soal yang nomor 2 ada negatif 6. Negatif 6 dikurang negatif 2. Oke, sama dengan. Nah, karena di sini kita lihat lagi ini adalah hutang lagi, negatif 6 ini ya. Negatif ini adalah hutang lagi. Ini adalah hutang lagi. Nah, sekarang kita lihat tandanya. Nah, kita lihat tandanya. Karena di sini ada pengurangan. Nah, di sini adalah tanda negatif yang Ibu lingkari yang warna hitam, ya. Nah, ini tanda ini akan berubah menjadi positif atau tambah. Jadi bagaimana? Jadi, untuk soal ini, ya, untuk soal ini jadinya seperti ini. Negatif 6 ditambah 2. Nah, berubah menjadi seperti ini. Ya, karena apa? Karena tanda pengurangan dan tanda negatif tadi bertemu, maka berubah menjadi positif. Oke, jadi karena negatif 6, ini adalah hutang, ditambah 2. 2 ini positif, berarti yang dibayar. Ya, yang dibayar. Atau membayar, ini hutang. Nah, ini hutang. Bukan hutang. Nah, jadi Bagas punya hutang 6.000. Tetapi dia membayar hanya 2.000. Jadi masih ada atau tidak hutangnya? Masih berapa? Masih 4.000. Nah, jika hutang maka tandanya negatif. Ya, jika hutang maka tandanya negatif. Jadi masih ada negatif 4 karena dia masih punya hutang 4. Ya, seperti itu ya. Oke, ini contoh nomor 1, ini contoh nomor 2. Sekarang kita ke contoh nomor 3. Oke ya. Contoh nomor 3. Oke, contoh nomor 3 soalnya 2 dikurang negatif 3. 2 dikurang negatif 3. Nah, wah ini sangat mudah sekali nih. 2. Dilihat 2. Ini 2 karena bilangannya positif. Ya sudah, berarti ini tidak ada hutang. Ini bukan hutang, tapi bilangan positif ya. Nah, sekarang lihat tandanya. Karena ada pengurangan dan ada negatif, maka tadi ini berubah menjadi positif. Jadi, untuk soal yang ini akan berubah seperti ini. 2 ditambah 3. Nah, kenapa tambah? Karena
tanda pengurangan dan tanda negatif jadi satu, dia bertemu. Maka dari itu dia berubah menjadi positif atau jadi penjumlahan. Nah, kalau sudah seperti ini sangat mudah kan kalian menjumlahkannya. 2 tambah 3 berapa? 5. Nah, seperti itu ya. Oke, untuk contoh yang tanpa menggunakan garis bilangan, silakan ditulis nomor 1, nomor 2, nomor 3 ya. Silakan ditulis dulu sebelum Ibu tutup whiteboard-nya. Oke, bisa di-stop dulu videonya untuk mencatat yang ini anak-anak ya. Sekarang Ibu akan lanjutkan lagi. Ibu akan lanjutkan lagi ke Nah, kita ke perkalian bilangan bulat. Nah, di sini ada aturan 1 dan aturan 2. Silahkan dicatat di buku catatan. Oke, silahkan dicatat di buku catatan. Nah, oke, aturan 1. Hasil perkalian 2 bilangan bulat yang bertanda sama. Lihat tulisan merah ini. Bertanda sama. Itu hasilnya positif. Nah, dilihat contohnya. Ada positif bertemu dengan positif, itu hasilnya positif. Negatif bertemu dengan negatif, hasilnya positif. Untuk perkalian dan pembagian, tidak menggunakan garis bilangan, tetapi langsung menjawab soal. Maka ada aturan dan ketentuannya, yaitu seperti ini yang kalian lihat di video. Ya, ini adalah aturan-aturan untuk perkalian. Dan pembagian juga sama dengan perkalian, hanya bedanya kalau ini perkalian nanti ada pembagian. Ya. Kalau yang ini aturan kedua, bertanda berbeda. Ada negatif dikali positif, itu hasilnya negatif. Mau positif dikali negatif, hasilnya negatif. Intinya, diingat-ingat kalau tandanya sama, itu hasilnya positif. Tetapi kalau tandanya berbeda, hasilnya negatif. Yuk, silahkan dicatat di buku catatannya. Lalu yang pembagian bilangan bulat. Nah, kata Ibu tadi, sama aturannya. Tetapi silahkan kalian di catatan terpisah ya. Perkalian sendiri, pembagian sendiri. Biar enak belajarnya. Ya, anak-anak ya. Contoh-contohnya juga silahkan ditulis. Oke, untuk mencatat materi-materi ini, silakan videonya bisa diberhentiin dulu, dicatat, habis itu boleh lanjut ngeliat videonya lagi ya. Oke, sekarang kerjakan sesuai dengan perintah soal. Ini ada soal latihan, tetapi ini untuk PR, jadi dikerjakan di buku PR dan jangan dicampur ya. Oke, nomor 2 ini ada 3 soal A, B, C. Ini silahkan dikerjakan, dibuat garis bilangannya sesuai dengan contoh yang Ibu berikan tadi ya. Ini pengurangan ya anak-anak ya. Ini adalah pengurangan. Nah, sekarang yang ini yang nomor 45 ini dikerjakan tanpa menggunakan garis bilangan. Jadi langsung dijawab. Langsung dijawab hasilnya berapa. Ya, caranya bisa dilihat di video yang sebelumnya tadi ya. Nah, ini silakan ditulis dulu soalnya di buku PR ya, dikumpulkannya hari ini melalui WA pribadi Ibu. Oke. Nah, kalau sudah dicatat, ini ada lanjutan soal. Nah, kalau untuk yang ini adalah perkalian dan pembagian. Silahkan dikerjakan. Dilihat tandanya, kalau positif dikali negatif hasilnya apa, positif dikali positif hasilnya apa, negatif dikali negatif hasilnya apa. Dilihat lagi aturan mengerjakannya tadi ya. Oke, baik. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan PR-PR yang dikerjakan, apa yang harus dikerjakan ya, dikerjakannya dengan baik. Ya, Ibu harap kalian tetap semangat menjalani pembelajaran kita. Selalu jaga kesehatan dan jangan lupa selalu menggunakan masker jika berpergian. Apalagi anak-anak hadir atau datang ke hajatan-hajatan, ya, ke tempat nikahan orang itu harus menggunakan masker dan jangan lupa juga cuci
tangan. Ya, anak-anak, sekian pembelajaran pada hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.